di mana kita akan membahas tentang dunia pendidikan dan teknologi. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat relate dengan mahasiswa yang ada di zaman sekarang saat ini, yaitu mengenai belajar mandiri di era digital, strategi dan tantangan. Oke, kalian pernah nggak sih merasa susah untuk fokus belajar ketika sendiri? Nah, kemudian atau mungkin kalian itu bingung nih mau mulai dari mana dulu. Nah, untuk podcast kita kali ini kita akan membahas nih tentang permasalahan tersebut. Makanya, ayo deh kalian simak dan dengarkan sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan berkenalan terlebih dahulu nih, supaya nantinya kita bisa berbagi informasi dan ilmu secara lebih nyaman lagi. Betul? Betul sekali. Oke, dari saya dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Tivianingrum dan saya Nurul Musena. Bentar ya, kita itu di sini di podcast kita kali ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dan terkait pertanyaan tentang podcast kali ini. Mari kita sambut narasumber kita kali ini. Oke, bagaimana nih kabarnya Mbak Vinanda, Mbak Zara, sama Mbak Mina? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih, supaya nanti kita bisa ngobrol dengan lebih nyaman. Dari mana dulu ya? Tadi dulu boleh. Oh, boleh, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Vinanda Zura dan saya Mira Austia dan saya Fadli Zahra. Oke, terima kasih atas kedatangannya pada podcast kali ini. Bagaimana rasanya diundang podcast kali ini di hari ini? Tentunya senang sekali ya bisa di sini, semoga bisa bermanfaat. Oke, amin. Oke, seperti yang sudah kita informasikan di awal bahwasanya dalam podcast kita kali ini kita akan membahas tema yang tentunya itu akan sangat relate sekali dengan mahasiswa zaman sekarang ini. Dengan topik yaitu belajar mandiri di era digital, strategi dan tantangan. Wow, menarik sekali ya tema hari ini. Oke, seperti yang sudah kita tahu ya, kira-kira apa sih belajar mandiri di era digital saat ini, Mbak Fernanda? Menurut saya itu belajar mandiri itu belajar tanpa bantuan orang lain ya, tanpa dosen, tanpa guru atau tanpa orang lain. Karena di era sekarang itu belajar mandiri itu lebih gampang karena perkembangan teknologi itu sudah semakin maju, sudah semakin pesat, jadi itu kita tuh gak susah untuk belajar secara mandiri. Ya, contohnya itu seperti kita melihat video pembelajaran di YouTube atau menonton podcast seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Itu juga bisa mengaturnya. Nah, kemudian untuk apa ya, sebagai sumber belajar nih, kita kan tentunya terdapat platform nih yang sekarang itu sedang menarik banget nih buat kalangan mahasiswa. Kira-kira platform apa saja itu ya? Iya, itu namanya AI ya, atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, di mana teknologi itu memungkinkan sistem komputer itu meniru kemampuan intelektual manusia. Contohnya itu seperti ChatGPT, itu bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari yang mungkin kita belum paham atau kita tidak ketahui. Berarti itu sangat memudahkan bagi kita untuk bisa belajar mandiri ya, Mbak Zara ya? Iya, betul sekali. Ya, maka dari itulah kita harus bisa belajar mandiri di era digital sekarang. Tapi tidak sepenuhnya harus menggunakan AI. Oke, saya setuju sekali nih sama Mbak Mira. Jadi pada intinya ketika kita itu mau belajar secara mandiri, kita mau menggunakan AI itu sebagai sumber belajar, tentunya kita tidak boleh menggunakannya secara keseluruhan. Iya, Oke, bagus sekali. Oke, dengan begitu apakah ada strategi mandiri untuk belajar di era digital saat ini nih? Apakah ada menurut
kalian semua? Iya, betul sekali Mbak Sinta. Jadi di sini tuh belajar bukan asal belajar, kita tuh harus punya strateginya biar nanti hasil belajarnya itu maksimal seperti itu. Oke, terus kira-kira apa saja nih menurut Mbak Firanda, Mbak Sarah, dan Mbak Mina, kira-kira strategi apa saja yang dapat kita terapkan, dapat para mahasiswa nih tentunya untuk diterapkan ketika belajar mandiri ini? Untuk nasib itu jelas ada ya. Ini menurut saya dan kadang saya lakukan gitu. Yang pertama tuh kita tuh bisa atur jadwal kita dulu, kayak misalkan setiap malam tuh 1 jam gitu. Nah untuk mengatur jadwal itu tuh kita bisa gunakan Google Calendar atau Notion untuk mencatat jadwal tersebut. Nah yang kedua tuh kita bisa cari sumber dulu. Kita biasanya kan kalau belajar kayak YouTube Education itu ada, terus Zenius atau kita tuh bisa lewat channel dosen kita sendiri. Terus untuk mempermudah belajar kita kan kita menulis atau mencatat gitu, kita bisa gunakan aplikasi Notion untuk mencatat, Gimli untuk menulis, atau untuk melatih fokus nih kita tuh bisa gunakan aplikasi namanya Pomodoro. Sangat akurat banget ya jawabannya Mbak Firanda. Kalau menurut Mbak Mina atau Mbak Zahra, kira-kira strategi apa nih yang diterapkan dalam belajar mandiri di era digital saat ini? Ini menurut saya ya. Yang pertama itu strateginya itu kita menentukan target belajar. Misalnya setiap minggunya, minggu pertama kita belajar tentang Excel. Nah nanti minggu selanjutnya kita belajar tentang Canva. Nah minggu selanjutnya itu kita belajar apa lagi gitu. Jadi terarah gitu kan. Terus yang kedua itu ada review dan referensi. Misal minggu ini kita kan udah belajar tentang Excel kan. Nanti setiap akhir minggu kita beri waktu tuh kayak 10 menit atau 15 menit, kita tuh kayak merefleksikan apa sih yang kita udah capai dari seminggu itu dalam belajar Excel. Terus mungkin apalagi yang mungkin kita bisa perbaiki seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Terus mungkin apakah ada lagi? Atau mungkin strategi dari Mbak sekalian itu memang seperti itu yang sering diterapkan? Iya, bagus sekali. Tapi dari semua jawaban yang udah dijawab oleh Mbak Firanda dan Mbak Zahra, itu sangat sudah mewakilkan dari strategi yang lagi diterapkan ya. Dan itu mungkin ada strategi yang lain, tapi dari 5 tersebut sudah sangat luar biasa dan sangat mencakup semuanya itu bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Terus sekali Mbak Sinta, tinggal dari kitanya sendiri bisa mengusahakan atau tidaknya. Oke ya, kita lanjut. Tadi kan sudah kita bahas apa itu belajar mandiri di era digital dan menerapkan strategi yang harus kita terapkan ya. Pastinya dalam penerapan itu ada sebuah hambatan atau tantangannya. Apakah itu betul? Betul sekali Mbak Sinta. Oke, terus bagaimana nih kira-kira caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin cara yang sering digunakan ya oleh Mbak Firanda, Mbak Zahra, ataupun oleh Mbak Mina. Oke, mungkin dari tantangannya itu pasti banyak ya Mbak, apalagi belajar mandiri di era sekarang ini kan sangat sulit karena kebanyakan anak-anak itu sudah kecanduan HP seperti itu. Betul sekali. Menurut saya juga tentunya belajar mandiri itu banyak tantangannya, apalagi untuk mahasiswa ya, di era digital sekarang, apalagi untuk mahasiswa akhir yang menjelang mengerjakan skripsi ya, pasti banyak banget kekurangannya. Seperti kekurangan motivasi belajar mandiri, kadang kan bikin males ya, apalagi kalau nggak ada yang mengingatkan, atau distraksi di HP atau di apa? Sangat kuat. Iya di HP ya kan, atau media sosial. Nah pastinya kan kalian kalau belajar membuka YouTube untuk belajar melihat cara membuat skripsi dan sebagainya, lihat video mukbang, jadi nggak jadi belajar ya. Oke, betul sekali ya tadi yang dibahas oleh Mbak Mina. Terus ada lagi nih tantangannya, yang pertama itu susah paham materi sendiri. Jadi nggak semua orang itu suka belajar sendiri. Kadang ada yang suka belajar berkelompok atau ada temennya gitu. Nah terus yang kedua itu ada overload. Jadi kebanyakan sumber gitu loh, materi yang kita dapat tuh banyak dari sumber ini, jadi kita tuh bingung seperti itu. Oke, dari yang sudah disebutkan dari tantangannya tadi ya, khususnya dari Mbak Mina dan Mbak Zahra, itu sangat relate sekali ya dengan mahasiswa sekarang. Bahkan bukan hanya mahasiswa, tapi semua kalangan pelajar, baik itu dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai orang tua pun kalau masih belajar masih ada tantangannya tersebut gitu. Bahkan
diri saya sendiri pun masih kayak gitu ya, pasti bener dari karena peminat ke distract ke video-video yang lain gitu. Jadi harus dihindari ya. Iya, Kita harus dihindari. betul sekali. Oke, jadi pada intinya kita harus bisa meminimalisir tantangan tersebut seperti itu ya. Oke, tadi sudah disebutkan tantangan atau hambatan dalam menerapkan belajar dan strategi tersebut. Pastinya sebuah hambatan atau tantangan tersebut ada solusi untuk mengatasi ketika kita hadapi tantangan tersebut supaya kita bisa belajar dengan lancar tanpa ada suatu hambatan. Tepat sekali. Nah, kira-kira nih apa sih tipsnya atau mungkin bagaimana nih caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Di balik tantangan itu jelas ada solusinya ya. Jadi solusinya tuh kita tuh bisa gunakan teknik Pomodoro, yaitu gunakan 25 menit itu untuk belajar, 5 menit untuk belajar, untuk istirahat. Setelah itu ulangi sampai 4 kali. Habis itu kita tuh bisa istirahat dengan panjang. Nah, kita tuh saat belajar tuh kita tuh harus matikan semua notifikasi agar kita tuh gak gampang terdistract. Terus kita tuh harus belajar di tempat yang tenang. Bisa juga kita tuh gabung komunitas belajar. Sekarang tuh komunitas belajar tuh udah banyak ya. Bisa kita cari lewat tele, Facebook, atau WA juga bisa, gitu kan, atau forum-forum kampus. Iya, betul sekali. Ada satu lagi nih yang paling penting untuk kita semua ya, yaitu kita mulai belajar dari hal kecil terlebih dahulu. Yang sederhana aja deh, kita harus fokus ke hal kecil yang apa namanya, yang topik terkecil lah, yang membuat kita harus paham. Jangan langsung ke yang semuanya gitu. Jadi kalau langsung semuanya kan kita enggak langsung paham gitu kan. Jadi kita harus ke hal yang kecil dulu. Masya Allah sekali ya, ini jawabannya sangat luar biasa. Oke, jadi kita bisa menerapkan beberapa solusi yang sudah dijawab oleh narasumber kita ya Mbak. Karena itu solusinya sangat mudah sekali dan sangat tepat sekali ketika kita diterapkan. Oke, akhirnya tidak terasa ya, waktunya sudah cukup lama ya kita membahas tentang topik kali ini, yaitu mengenai belajar mandiri di era digital, strategi dan tantangan dengan para narasumber yang sangat luar biasa ini ya. Betul sekali. Sebelum kita tutup, saya simpulkan terlebih dahulu ya materi pembahasan pada hari ini, bahwa kita sudah membahas belajar mandiri di era digital, strategi dan tantangan. Nah, pada intinya belajar mandiri di era digital ini kita belajar mandiri dengan platform-platform teknologi yang sudah berkembang saat ini. Tentunya terdapat strategi yang sudah tadi disebutkan oleh Mbak Firnanda, ada mengatur jadwal, lalu menggunakan tools digital dan menggunakan aplikasi yang lain dalam strateginya. Lalu ada juga tantangannya ya tadi ya, ada hambatannya seperti kurangnya motivasi, lalu overload dalam berpikir ya. Terus ada pun tadi solusinya ya sudah dijelaskan juga, tadi ada teknik Pomodoro yang dilakukan pengulangan 4 kali ya dalam belajar, lalu bergabung dengan sebuah komunitas belajar. Oke, sangat jawabannya sangat luar biasa sekali ya pada hari ini. Sangat luar biasa. Nah, jadi intinya bagi kita untuk para pelajar, untuk para mahasiswa tentunya kita itu jangan takut gagal. Yang penting kita itu mulai dulu. Kita harus mencoba untuk belajar begitu ya. Jadi kita mulai dari hal yang paling terkecil. Jadi mulai dari minggu ini kita bisa ya buat jadwal terlebih dahulu. Terus mungkin kita juga bisa pilih salah satu topik, atau kita juga bisa coba belajar dari hal yang kita sukai. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mbak Firnanda, Mbak Mina, dan Mbak Zara yang sudah memberikan banyak informasi untuk kita ya, yaitu seputar belajar mandiri di era digital seperti itu dan tantangannya. Ya, terima kasih juga dengan kita untuk belajar pada hari ini. Oke, mungkin itu saja podcast pada hari ini. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast pada kali ini dengan tema belajar mandiri di era digital, strategi dan tantangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
since the